Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto, di channel YouTube-nya Freddy Sudaryanto Spot. Masih seputar kasus Jalan Cagak Subang. Subuh ini atau pagi ini, saya akan membawakan tema jangan tunggu lagi, jangan beri waktu, dan jangan beri ruang. Kalau kita membahas masalah sesuatu hal yang sifatnya urgent, sifatnya penting, ya, maka jangan diberikan waktu dan ruang dan kesempatan. Harus dilakukan gercep, gerak cepat. Walaupun senyap, tapi harus gerak cepat. Gerak cepat. Pada saat sekali lagi, saya sampaikan bahwa pada saat ada seseorang yang mulai tertekan, seseorang yang mulai terindikasi, seseorang yang sudah mulai katakanlah sesuatu hal yang ditutup-tutupi tiba-tiba terbuka dan menekan secara psikologis ke dalam pikiran dan hatinya, ya, maka pada saat itu pihak pihak petugas atau pihak yang berwenang maka harus adanya gercep, gerak cepat. Jangan dikasih waktu, ruang, gerak cepat untuk menghindari adanya, satu adalah penghilangan, kedua adalah diskusi. Nah, itu yang di apa namanya? Yang dikhawatirkan seperti itu. Maka gerak cepat inilah yang harus dilakukan agar sekiranya bisa menjadikan nantinya adalah sebagai petunjuk. Pada saat dia tertekan, pada saat dia diketahui, lakukan secara gerak cepat oleh pihak petugas. Hindari hal-hal yang akan nantinya menghilangkan dan adanya suatu gerakan, yaitu diskusi. Diskusi untuk mempersiapkan pada suatu saat nanti akan ada panggilan. Apa yang harus dijawab terhadap pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan. Diskusi ini akan dilaksanakan oleh orang yang mempunyai tekanan, orang yang merasa ditekan, orang yang merasa ketahuan, sesuatu hal yang selama ini disembunyikan kemudian ketahuan, maka dia akan meminta tolong bagaimana caranya jika nanti dipanggil, bagaimana caranya, harus jawab apa pada saat dipanggil. Ini akan didiskusikan dengan orang yang tentunya yang kompeten. Nah, tergantung dari petugas sejauh mana kecepatan ini akan dilakukan untuk menghindari yang hal-hal yang sifatnya tadi, adanya diskusi, adanya persiapan. Karena jika gerak cepat itu dilakukan, maka diskusi-diskusi itu akan bisa dihindari, dan tentunya pada saat nanti pemanggilan akan langsung dipertanyakan dan tidak adanya diskusi persiapan menjawab. Pada saat seseorang dia terindikasi oleh pemikiran, oleh pandangan mata, khususnya mata masyarakat, ya, pada saat itu, maka ya itu tadi saya sampaikan bahwa adanya komunikasi langsung dengan pihak-pihak yang memang berkompeten. Dan kalau dilihat dari mata memandang, bahwa ini adalah sesuatu hal yang disebut dengan indikasi emas atau penemuan emas. Ini secara saya memandang secara langsung kasat mata. Ini adalah sesuatu hal atau penemuan emas. Kalau penemuan emas berarti ini bisa menjadikan terang benderang. Atau pertemuan ini bisa jadi yang disebut dengan yang saya sampaikan itu adalah tidak ada kejahatan yang tidak meninggalkan jejak, karena suatu saat jejak itu akan muncul.
Karena Tuhan Maha melihat dan kita tunggu campur tangan Tuhan. Apakah jejak ini muncul? Dan mungkinkah kemunculan ini adalah kemunculan jejak? Itu bisa dikejar. Pertanyaannya adalah apa yang Anda rasakan? Pertanyaan begitu. Apa yang Anda rasakan dengan apa yang Anda tulis? Apa yang Anda rasakan? Apakah tumpahan rasa Anda itu semua? Kemudian tumpahan rasa itu ditujukan untuk siapa? Nah, kalau sudah dengan siapa pasti akan menjawab. Walaupun misalkan jawabannya tidak akan jujur. Yang misalkan jawabannya harusnya misalkan huruf A, dia jawab huruf Z. Tapi pihak petugas bukan orang bodoh. Dia orang pintar yang berpengalaman terhadap yang sifatnya membohongi. Saya rasakan tumpakan itu buat Z, bukan buat Z. Kejar terus, siapa Z itu? Misalkan kalau mengatakan Z, siapa Z itu? Di mana tempatnya? Di mana rumahnya? Kejar sampai ketemu. Tanyakan, ada persesuaian tidak Z dengan yang bersangkutan? Kejar terus. Karena kalau sudah terdesak, kalau sudah membohongi, maka orang yang membohong akan ketahuan. Dari BAP itu nanti akan ketahuan. Dia cara bicara bohong, itu pasti akan ketahuan. Ya. Karena sekali lagi, kalau sudah berbohong, itu suatu saat akan ditanyakan kembali, suatu saat waktu nanti, pasti kalau yang berbohong itu akan lupa dia. Ya, dalam jarak waktu yang cukup panjang, kalau orang yang berbohong, pada saat dia mengatakan Z, suatu saat dia kalau dikasih waktu lama, dia lupa dia ngomong apa. Dan kalau dia sudah berbohong, berarti sudah melindungi, ini hukumnya akan cukup berat ini. Tahu terhadap kejadian, tetapi dia berbohong, maka ini akan berat hukumannya. Sebenarnya kita selalu mendoakan, ayo kalau yang tahu jangan berbohong. Jangan berbohong. Karena apa? Kalau sudah berbohong, tahu kejadiannya, hukumannya sangat berat itu. Ya, jadi kembali lagi ke awal adalah gerak cepat dari pihak petugas untuk menghindari adanya penghilangan, untuk menghindari adanya diskusi dalam persiapan menjawab pada saat dipanggil. Demikian materi pagi ini saya sampaikan. Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah subscribe di channel YouTube saya, dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah menonton video saya. Semoga kebaikannya dibalas Allah Subhanahu wa taala dengan rezeki yang banyak dan rezeki yang berlimpah. Amin ya robbal alamin. Yuk kita sama-sama doakan saudara-saudara kita, juga almarhumah Amelia dan almarhumah Ibu Tuti. Semoga dalam keadaan husnul khotimah, dilapangkan kuburnya, diterangkanlah kuburnya. Amin ya robbal alamin. Sehat selalu, waspada, jaga kondisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.